Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Agustian dari kelas Manajemen G dengan NIM 34021900191. Di pertemuan ke-6 ini kita mendapatkan tugas ya untuk mencari NPV dan IRR. NPV itu Net Present Value merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak dipergunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang. Menurut Johar Arifin dan Ahmad Fauzi, dengan cara mempraktikannya dengan menghitung mesin Net Present Value-nya mesin A dan mesin B. Untuk IRR, Internal Rate of Return, adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Kelayakan bisnis dicapai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capital lebih besar dari IRR. Dengan cara menghitung Internal Rate of Return-nya, mesin A dan mesin B. Oke, untuk lebih jelasnya, kita buka buku paket ya, halaman 23. Ya, buku paket halaman 23 sampai 26. Net Present Value atau NPV ini menggunakan rumus seperti NPV sama dengan Present Cash Inflow dikurangi Present Value investasi. Sehingga NPV merupakan selisih antara capital inflow yang didiskonto pada tingkat bunga minimum atau pada tingkat bunga cost of capital perusahaan dikurangi dengan nilai investasi. Dengan tabel present cash inflow-nya seperti ini ya, per tahunnya ada 7. Dengan penyelesaian nilai present value-nya dicari dengan menggunakan rumus PV seperti di atas. MPV sama dengan present cash inflow dikurangi present value investasi sama dengan NPV sama dengan 46. Di sini 46 dikurangi 35 jadi 11. Tuh. Selanjutnya Internal Rate of Return atau IRR. Tingkat diskonto yang mempunyai NPV sama dengan 0, kriteria penerimaan minimum diterima jika IRR lebih daripada the required return, kriteria ranking dipilih alternatif dengan IRR tertinggi. Asumsi reinvestment-nya merupakan seluruh arus kas masa depan diinvestasikan kembali dengan tingkat pengembalian sama dengan IRR menurut Ahmad Rohadi dan Herni Ali. Ya, penulisan mengartikan bahwa kelayakan bisnis dicapai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capital lebih kecil dari IRR. Cost of capital adalah sama dengan interest. Adapun langkah-langkah menghitung IRR untuk pola cash flow yang sama adalah sebagai berikut. Menurut Johar Arifin dan Ahmad Fauzi ada 3 ya. Hitung besarnya payback period untuk proyek yang sedang dievaluasi. Yang keduanya gunakan tabel diskon faktor, dan pada baris umur proyek cari angka yang sama atau mendekati dengan hasil payback period pada langkah 1 di atas. Yang ketiga, untuk mendapatkan nilai IRR yang sesungguhnya dapat ditempuh dengan menggunakan interpolasi. Sedangkan untuk proyek yang memiliki pola cash flow yang tidak seragam dapat diselesaikan dengan langkah-langkah menurut Johar Arifin dan Ahmad Fauzi. Yang pertama, hitung rata-rata cash flow per tahun. Yang kedua, bagi initial investment dan rata-rata cash flow untuk mengetahui
estimasi payback period dari proyek yang sedang dievaluasi. Yang ketiga, gunakan tabel diskon faktor untuk menghitung besarnya IRR seperti langkah kedua dalam menghitung IRR untuk pola cash flow. Agar lebih jelasnya, kita langsung aja buka Excel ya. Kita buka Excel. Oke, sebelumnya saya sudah mengerjakan ini NPP dan IRRA dan IRRA, IRRB karena sebentar NPP untuk mencari net present value-nya mesin A dan mesin B di NPP itu dengan initial investment-nya 28 juta dan tingkat bunganya 15%. Yang pertama kita cari cash flow. Ya, untuk mencari cash flow langsung aja seperti ini ya. Sama dengan kita buka PP, payback period, karena sudah mengerjakan ya waktu pertemuan kelima kita mengerjakan PP sama ARR. Kita cash flow, lalu enter. Hasilnya seperti ini, lalu tarik. Untuk diskon faktor, saya ingin menuliskan tapi karena laptop saya sekarang lagi error ya, untuk angka 6-nya susah dikliknya, jadi saya menyebutkannya saja, mohon maaf karena tidak bisa diklik angka 6-nya, yaitu untuk pangkatnya. Jadi saya akan menyebutkan sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga, lalu tingkat bunganya jangan lupa dikunci, tutup kurung, lalu pangkat, lalu per 1 tahun. Lalu hasilnya seperti ini. Untuk present value itu sama dengan sebentar. Bentar. Bentar. Sama dengan cash inflow dikali diskon faktor. Jadi hasilnya seperti ini. 11 juta. Untuk mesin B sama, untuk mencari cash inflow-nya mesin B itu sama dengan kita buka payback period ya, PP di mesin B yang 16 juta ini, lalu enter. Hasilnya seperti ini. Untuk diskon faktor saya cuma menjelaskannya saja, membacakannya saja karena ya tadi alasannya. Sama dengan dibagi dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga 15%, lalu tutup kurung, pangkat 1, bentar. Pangkat per 1 tahun, pangkat 1 tahun ya. Lalu enter. Oke, untuk present value-nya itu sama dengan cash inflow dikali diskon faktor, enter. Selanjutnya kita cari total present value. Untuk mencari total present value itu dengan rumus sama dengan sum, lalu di blok semua yang semua di blok ya present value-nya, lalu enter. Untuk total present value yang mesin B juga sama seperti tadi ya. Sama dengan sum, lalu di blok semuanya, lalu enter. Untuk nilai sisa 5 tahun ke depannya itu rumusnya, saya ada pangkatnya, cuma menjelaskannya saja ya, itu sama dengan 5E6, itu 5E6 tuh 5 juta dikali dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga 15%, lalu kunci, tutup kurung, pangkat 5, lalu enter. Untuk mencari net present value mesin A itu sama dengan total present value dikurangi
initial investment. Enter. Untuk net present value mesin B, sama dengan total present value, dalam kurung, mohon maaf, dalam kurung total present value dikurangi initial investment, tutup kurung, lalu ditambah, mohon maaf, ditambah ya, nilai sisa 5 tahun ke depan. Lalu enter. Hasilnya seperti ini. Catatannya, NPP ditambah maka investasi dapat dikatakan layak. Jika keduanya investasinya layak, maka pilih yang NPP-nya lebih besar. Oke, selanjutnya IRRA. Untuk IRRA, mencari cash flow-nya sama kayak tadi ya. Sama dengan kita buka PP, payback period, lalu mesin A ya, yang mesin A 12 juta ini, lalu enter. Seperti itu, lalu yang diskon faktornya, ini untuk IRRA ya, sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga, tutup kurung pangkat 1 tahun, lalu enter. Untuk present value-nya sama dengan cash inflow dikali diskon faktor, lalu enter. Satunya lagi cash inflow, untuk mencari cash inflow sama ya kayak tadi, tidak jauh beda rumus-rumusnya seperti itu. Untuk mencari total present value-nya sama dengan sum dalam kurung L5 dibagi S10, itu yang present value-nya diblok semua, lalu enter. Total present value yang ini juga sama seperti yang ini ya. Untuk nilai sisa 5 tahun ke depannya itu rumusnya kayak tadi. 5E6 dikali dalam kurung 1 ditambah investasinya yang 15%, karena yang ini udah diganti ya. Untuk penjelasannya sebentar, pangkat 5. Oke, untuk mencari net present value mesin A, untuk mencari net present value yang ini sama dengan total present value-nya dikurangi initial investment, lalu enter. Untuk net present value yang ini ya, ini tuh kenapa di sini 0 ya, karena kan untuk mencari investasi diterima atau jika IRR atau tingkat bunga aktualnya lebih besar tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya. Jadi kita ganti dulu tingkat bunga yang ininya menjadi 38,9533%. Jadi hasilnya tuh 0. Dan IRR, untuk mencari IRR aktualnya yang ininya kita sama dengan tingkat bunga yang 38 ya. Lalu enter. Untuk IR estimate-nya sama dengan yang ini, yang 15%. Lalu keputusannya itu
diterima kan ini nih. Jadi gini. Untuk IR aktualnya yang ini, IR aktual yang ini kita ganti ya net present value-nya nih, yang net present value-nya jadi kan pengen jadi 0 dengan mengubah tingkat bunganya menjadi 38,9533%. Sudah kan, kalau sudah net present value-nya kosong, kita cari IRR aktualnya. Nah, dengan rumus tingkat bunganya yang ini 38,9 ini. Bentar. Jadi intinya seperti itu. Oke, jadi keputusannya mah diterima. Untuk IRRB. Untuk IRRB ya, untuk mencari cash flow-nya sama dengan kita ke PP, payback period yang mesin B ya. Lalu enter. Seperti ini. Lalu untuk mencari diskon faktornya sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah tingkat bunganya 15%, tutup kurung, terus pangkat 1 tahun. Enter. Untuk present value-nya sama dengan cash inflow dikali diskon faktor. Enter. Untuk total present value-nya itu di blok semua ya, yang present value-nya di sum. Jadi hasilnya seperti ini. Ini dua-duanya yang ini ya. Untuk IRR aktualnya dan IRR estimate-nya itu kan sebelumnya di soalnya kan sudah ada nilai residunya itu untuk mesin B kan 5 juta ya. Jadi nilai sisa 5 tahun ke depannya ini kita cari nilai sisa 5 tahun ke depannya ya. Cuma menyebutkannya saja. Oke. Rumusnya seperti tadi ya, sama dengan kan ini tulis saja 5 tahun ke depan. Untuk rumusnya sama dengan 5E6 dikali dalam kurung 1 ditambah ini tingkat bunganya 15%, lalu tutup kurung, lalu pakai pangkat ya, pangkat 5 tahun seperti itu rumusnya. Pakai pangkat. Yang ini juga sama, yang IR aktual juga sama, pakai nilai sisa 5 tahun ke depan. Seperti itu rumusnya. Karena kita kan mau mencari IR aktualnya, kan investasi diterima jika IRR atau tingkat bunga aktualnya lebih besar tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya. Jadi kan untuk mencarinya kita hapus dulu yang nilai sisanya. Dua-duanya yang di sebelah sini sama sebelah sini juga kan jadi dihapus. Terus tingkat bunganya diganti jadi 32,50%. Nah, jadi hasilnya seperti ini, jadi min 2 juta. Oke, untuk mencari net present value-nya kan nih, seperti ini. Yang tadi kan udah ada ya di sini.
nilai sisa 5 tahunnya. Jadi ntar langsung aja ya, 8 juta. Di IRR aktualnya itu 32,50%. Kalau IR estimate-nya itu masih sama 15%. Jadi keputusannya diterima. Oke, untuk apa sih? Untuk kesimpulannya ya. Kan untuk kesimpulannya lebih baik membeli mesin A atau mesin B. Kita belum bisa memilihnya. Meskipun di payback period di PP itu dimenangkannya sama memihaknya ya ke mesin B, dan di ARR itu memihaknya ke mesin A. Oke, ininya 8 juta ya rata-ratanya ininya. Kalau di NPP itu memihaknya ke mesin A juga, total present value-nya dan net present value-nya beda ya, 19, yang ini 18. Dan IRRA, net present value-nya yang ini. Dan IRRA juga memihaknya ke mesin A. Di IRRB juga memihak. Di IRRA atau IRRB lebih memihak ke mesin A ya. Di IRRA kan net present value-nya ini 19 juta lebih. Di IRRB cuma 8 juta. Jadi kan memihaknya ke mesin A. Oke. Jadi apa sih? Jadi kita kan jadi belum bisa memilih mesin A atau mesin B meskipun perbandingannya 3/1, yaitu mesin A-nya 3, mesin B-nya 1. Harus ada perhitungan lainnya untuk menganalisa mesin A atau mesin B yang layak kita pilih. Jadi kita belum bisa memilih, sekarang ini belum bisa memilih mesin A atau mesin B. Oke, sekian dari saya. Bila penjelasannya kurang jelas, mohon maaf ya, karena masih belajar juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.